smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring seseri. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Halo sahabat Perpusnas, senang berjumpa lagi. Saya pikir tidak ada orang yang menolak untuk dibacakan, baik itu orang dewasa, apalagi anak-anak. Apalagi kalau bercerita itu memiliki akar yang kuat dalam budaya di Indonesia. Membacakan sesuatu atau membaca nyaring adalah sebuah jembatan antara tradisi lisan dan tradisi tulisan. Menariknya, membaca nyaring juga punya posisi yang saya bisa bilang penting, seperti yang terkutip dalam buku karya Jim Trelease, Read Aloud Handbook. Ada pernyataan yang menyebutkan bahwa read aloud adalah aktivitas terbaik untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan membaca. Sebuah pernyataan yang kuat dari Commission on Reading, Departemen Pendidikan dari Amerika Serikat. Kenapa kuat? Karena kita paham bahwa membaca merupakan titik awal terbangunnya literasi yang baik. Menjadi literat adalah suatu keniscayaan dalam dunia seperti sekarang ini. Di bulan Februari ini, di berbagai belahan dunia, para penggerak, pendukung, pelaku read aloud atau membacakan nyaring merayakan sebuah hari, World Read Aloud Day. Karenanya hari ini saya bersama sahabat, inspirator dan mentor saya, Ibu Rosi Setiawan dari komunitas Read Aloud Indonesia Reading Bugs, dan saya, Dina, akan berbicara sedikit, ngobrol santai tentang World Read Aloud Day dan juga membacakan nyaring atau read aloud. Pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat Hari Membaca Nyaring. Selamat Hari Membaca Nyaring. Harusnya kita pakai itu ya Bu, mahkota ya. Crown, ya. Pakai reading crown. Mahkota untuk membaca nyaring. Bu, ini kita kali keberapa ya? Kita komunitas di Indonesia, komunitas membaca nyaring merayakan WRAD. Rasanya pertama kali kita merayakan Hari Membaca Nyaring itu adalah sebelum pandemi nih. Berarti 2020. 2020 ya, jadi Februari ya? 2020. Berarti itu sudah 6 kali Bu ya? Tahun ini menjadi 6 kali, kali. Ibu sharing dikit dong tentang WRAD dulu Bu. Mungkin tidak banyak yang mengenal. WRAD itu kan sebenarnya sebuah peringatan yang diinisiasi oleh Litword di Amerika. Litword. Okay. Untuk menandai pentingnya membaca nyaring, pentingnya read aloud. Dan mereka menawarkan negara-negara lain yang memang punya kesamaan misi gitu ya, untuk menjadikan membaca nyaring sebagai landasan anak belajar membaca, diajak. Dan kita juga ikut. Sebenarnya sebelum 2020 kita juga pernah ikut World Read Aloud Day itu, tapi masih jauh sebelum pandemi itu. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, mencari pendengar dan membacakan buku. Kok tiba-tiba saya lupa ya? Iya dulu. Tentang kegiatan itu, ke sekolah. Tapi gitu. kalau perayaan ini kita mulai dari 2020 ya Bu ya? Februari 2020. Dan memang World Read Aloud Day itu selalu dirayakan di Rabu minggu pertama bulan Februari.
Oh, Rabu Kebetulan, pertama bulan ya, Februari. tahun ini jatuh Oke. di tanggal 4. Itu terakhir informasi untuk tahun ini berapa banyak ya Bu ya yang mengikuti kegiatan Negaranya. ini ya? Rasanya tahun ini sudah mencapai 173 negara. 173 ya. Jadi ada penggerak, ada pendidik Iya, ya. tergantung dari negara tersebut gitu. Kalau di Indonesia kan memang diawalinya dari penggerak ya. Oke. Baru setelah itu kami mengadvokasi sekolah gitu, untuk membaca nyaring. Oh, tapi untuk perayaan World Read Aloud Day ini aku juga yang terkesan adalah support dari Perpustakaan Nasional ya Bu. Mulai 2021 Perpustakaan Nasional itu support Read Aloud. Bahkan 2024, 2025 itu memang BIMTEK membaca nyaring sudah menyebar di hampir lebih dari 24 provinsi kan. Iya, hari ini juga kita bisa ngobrol banyak begini karena disupport, difasilitasi oleh radio streaming Perpustakaan Nasional. Kalau aku takut salah bacanya, Widya Bahana Suara. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini kayaknya ini jadi semacam bentuk advokasi untuk untuk kegiatan membacakan nyaring ya Bu ya. Ya, betul. Biasanya kalau misalkan kegiatan membaca nyaring, perayaan World Read Aloud Day ini, apakah akan dirayakan juga hanya di Jakarta gitu maksudnya Bu? Atau enggak, justru setiap komunitas yang saat ini sudah hampir 90 itu merayakannya. Bahkan sudah mulai beberapa minggu sebelum ada itunya Road to Read Aloud Award WRAD ya. Iya, terlalu sudah banyak sekali komunitas kita. Kayaknya juga ada yang virtual, ada yang onsite ya macam-macam ya. Tergantung dari memang kesiapan tim mereka gitu. Yang penting kita memberi tanda bahwa membaca nyaring itu adalah sebuah kegiatan penting dan sederhana sebetulnya. Iya. Aku masih ingat yang tahun lalu kita tuh sampai di Jakarta untuk Reading Bug sendiri kan kita mengajak penerbit ya kan, penulis kita buat pameran buku bacaan bermutu ya di layanan anak Perpustakaan Nasional. Itu belum ada tuh Bu. Maksudnya khusus begitu ya, dan senang sekali dengan atensi dari masyarakat yang datang, walaupun memang ya lagi-lagi karena hari kerja ya Bu ya. Begitu. Oke Bu, gini nih, orang yang belum mengerti pasti kan akan berpikir gini, ribet amat sih merayakan gitu ya, keriaan tentang membacakan nyaring. Mungkin karena Ibu bisa share kali kenapa itu penting banget gitu. Sebenarnya sih harusnya masyarakat, katakanlah orang-orang udah tahu sih, karena kan orang sudah tahu bahwa membaca itu penting. Tetapi yang lupa adalah belajar membaca itu ternyata tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus bertemu dengan buku, bertemu dengan orang yang membacakan teks, untuk bisa membaca dengan menyenangkan. Nggak ada tuh ya ujuk-ujuk orang bisa baca nggak gitu ya? Nggak ada, karena memang otak manusia itu tidak dibuat secara genetik untuk belajar membaca. Apalagi mau suka baca gitu ya? Nah, itu ya. Itulah yang saya bilang sih, mungkin itu menjadi kelemahan yang ada di Indonesia ya. Jadi cara kita mengajarkan anak belajar membaca itu dengan cara yang tidak menyenangkan gitu. Padahal ada cara mudah untuk memperkenalkan dan juga mengajarkan anak membaca dengan cara yang menyenangkan, yaitu dibacakan buku. Gitu. Jadi belajar baca atau minat baca nih Bu? Mau membaca dulu. Mau membaca baru dulu. Dia akan mencari jalannya sendiri untuk bisa membaca. Karena memang kan ketika kita membaca nyaring ada bukunya, ada bahan bacaannya, segitiga membaca nyaring. Kemudian ada anaknya, ada orang dewasa. Nah, disinilah terjadi hubungan yang menyenangkan karena pakai buku. Nggak ada anak yang nggak suka melihat
ya seperti buku cerita bergambar gitu. Dan inilah proses di mana dia secara step by step belajar membaca. Iya, aku tuh sampai hari ini sebetulnya dengan statement Ibu tadi bahwa membaca itu nggak terjadi dengan sendirinya. Terus minat baca itu juga nggak bisa dengan penyediaan buku aja. Hanya dengan buku gitu kan aja ya. tidak Kayaknya, otomatis menjadi gemar membaca, tetapi memang harus diupayakan gitu. Ya, membacakan nyaring ada di situ untuk melengkapi gitu semua gitu bukan kan ya. hanya melengkapi. Kalau menurut saya sih memang satu-satunya kegiatan penting untuk mendapatkan elemen-elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca. Itu gini Bu, ini yang mungkin agak poinnya agak gini ya, kan menumbuhkan minat baca dengan membacakan buku gitu Bu. Itu kan berarti kan kita kan sedang menularkan kebiasaan baik. Satu. Terus ada lagi kali Bu ya yang bikin itu yang tidak semua orang mungkin sadar ya. Itu yang faktor fun-nya itu loh Bu Rosi ya. Iya, harus menyenangkan. Dan juga kadang-kadang katakanlah manusia yang sudah bisa membaca itu lupa dulu belajar membacanya seperti apa. Karena kan belajar membacanya terjadi 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Nah, dia lupa bahwa belajar membaca itu sulit. Ya, karena kalau udah bisa membaca udah lancar, jadi lupa. Membutuhkan 8 elemen secara sains tuh menunjukkan 8 elemen yang dibutuhkan untuk belajar membaca. Kebayangkan anak usia yang mungkin 6-7 tahun ketika belajar membaca harus sudah punya 8 elemen itu. Itu secara sains terbukti. 8 elemen itu apa aja Bu? Ya, sebenarnya membaca itu adalah perkalian antara kemampuan berbahasa dengan mengeja, decoding. Nah, kemampuan membaca itu bisa didapat kalau kemampuan berbahasa itu bisa didapat kalau anak mempunyai kosakata. Ini tuh yang itu ya. Tali ya. Scarborough Reading Rock, tali Scarborough. Nah, itu secara sains sudah terbukti gitu bahwa untuk bisa belajar membaca anak harus nggak cuma language comprehension. Itulah yang membuat kenapa di daerah ya di mana bahasa ibunya adalah bahasa daerah dan anak ketika masuk sekolah harus belajar bahasa Indonesia, belajar membacanya bahasa Indonesia dan buku-bukunya bahasa Indonesia sehingga timbullah kesulitan gitu. Aku tadi nangkep sedikit kan Ibu cerita tentang pelajaran membaca gitu ya. Sharing juga pernah bicara dengan seorang penyiar radio bertahun-tahun lalu gitu ya. Dia cerita, aku tuh nggak suka baca Mbak gitu kan. Terus saya tanya kenapa? Kayaknya dulu mulainya keliru deh. Iya kan? Bisa jadi tidak menyenangkan itu tadi gitu. ya. Terus dia bilang gini katanya, yang aku inget tuh dulu waktu belajar baca itu tanganku sakit. Rupanya suka dicubit sama gurunya. Kalau salah sebutan gitu kan ya. Jadi begitu. Itu rimat yang dia bawa terus dan bikin dia nggak males lah ya ngedeketin buku gitu kan. Ya apalagi kemudian harus nemuin buku yang tebel-tebel. Nah gitu. Jadi memang unsur fun ya. Unsur fun karena itu secara pedagogi memang terbukti bahwa ketika kegiatan membaca menyenangkan itu membuat anak menjadi punya memori tadi sehingga dia mau secara sukarela melakukan kegiatan membaca. Wah itu dalam itu Bu, maksudnya dalam. Karena itu kan pengalaman yang mengendap ya, memori yang mengendap gitu kan. Terus yang membuat kita mendekat atau menjauh dari sebuah kegiatan. Iya sih, saya aja senang pakai daster lecek Bu. Ya kan, nyaman gitu kan. Jadi kenyamanan itu bikin kita balik lagi gitu justru Bu ya. Itulah yang kita lakukan gitu. Sebenarnya sih aktor utamanya harusnya sih orang tua, karena orang tua itu kan tokoh yang disukai anak, sehingga ketika membaca nyaring itu dilakukan oleh orang tua, jadi memori tadi, memori di limbiknya tuh membaca menyenangkan. Ini sebetulnya kata Ibu yang pedagogis, ini berarti RA ini
kok RA ya, read Read aloud, aloud. membacakan nyaring, ini dengan pendidikan dan pertumbuhan itu nggak bisa dipisahkan gitu Bu Oh, ya? amat sangat dekat harusnya. Mm-mm. Sehingga memang setelah orang tua harusnya guru juga mempunyai kegiatan membaca nyaring di ruang kelas gitu. Karena memang kan guru kan sebenarnya tokoh inspirasinya anak. Iya. Jadi manfaat membaca nyaring itu kalau dengan minat baca itu dekat. Bahkan tadi kok saya di awal saya bilang Commission of Reading bilang Iya itu kan? bisa Ya. malah dia Satu-satunya gitu. bahkan. Itu aku serem lah ngomongnya, tapi karena itu research ya Bu Iya, ya. riset membutuhkan. Satu-satunya cara untuk menumbuhkan keterampilan membaca. Ya karena itu tadi didukung oleh sainsnya bahwa ternyata membaca itu membutuhkan kemampuan berbahasa dan kemampuan pengenalan kata tuh yang ada decoding, ada pengetahuan huruf, pengetahuan bunyi huruf, sehingga anak bisa menggabungkan dan itu menjadi kalau kata. Kalau aku ngeliatnya gini ya, kita tuh lebih berat di decodingnya gitu ya. Nah di Indonesia fokusnya tuh di decoding, jadi anak bisa membunyikan huruf. Nah, oke. Tetapi lupa bahwa huruf itu harus ada maknanya, ya. Apalagi ketika menjadi sebuah struktur kalimat, ada maknanya. Nah, kalau read aloud itu justru maknanya dulu. Jadi anak diajak membacakan buku dari buku cerita bergambar, dan anak diajak dulu memahami ya, arti dari gambarnya dulu sebelum dia baca teks. Itu faktor buku nih sekarang Bu yang paling seru ya. Berarti kan nggak cuma itu tadi memahami teks, fun. Ya, gitu teks ya. itu bukan hanya teks tertulis tetapi juga teks visual, teks gambar. Di kepala saya udah macam-macam nih yang mau diobrolin. Cuma gini, tadi kita manfaatnya udah minat baca, udah literasi skill ya Bu. Bonusnya tuh yang kita dapatkan dari membacakan nyaring itu adalah bonding. Nah, bonding. Itu tuh. Kalau itu dilakukan oleh orang tua, bonding antara orang tua dengan anak. Nah, kalau itu dilakukan oleh guru, bonding jadi keterikatan antara guru dengan muridnya. Tuh. Kalau orang tua nih Bu, orang tua mah bonding jelas ya. Maksudnya koneksi antara orang tua dengan anak gitu ya. Ya juga sih, kan kalau kita bacain buku ya, kita menghentikan segenap kegiatan lain, gitu kan. Hanya kegiatan itu sehingga anak tahu waktu orang tua hanya untuk dia. Terus nyaman gitu ya. Nyaman. Oh iya. Dan menyenangkan kan. Betul, bacain buku dibandingkan dengan ngomel gitu kan. Pernah ada buku yang Montessori itu yang bilang bahwa suara yang paling menarik buat anak-anak itu adalah suara manusia, terutama orang tua gitu. Jadi itu udah round up ya gitu, udah bulat tuh ya, udah kita bacakan untuk menumbuhkan minat baca, ada kehangatan gitu. Kalau di kelas Bu, hubungan antara guru sama murid harus baik juga. Itu ya. Ya, bukan hanya dengan orang tua. Guru adalah pengganti orang tua di ruang kelas. Jadi kalau katakanlah hubungan antara guru dengan murid itu baik, pasti pembelajarannya juga akan menjadi menarik. Gitu. Jadi anak mau dengar guru dan guru juga mau dengar anak. Itu kan hubungan yang baik. Dan membaca nyaring bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan itu. Apa namanya kalau bahasa itu? Komunitas. Ya, membangun komunitas kelas. Oh iya, aku pernah dengar itu. Salah satunya adalah itu. Karena memang penting kan. Dan bukan hanya guru dengan murid, tetapi antar murid juga dari kegiatan membaca nyaring bisa terjadi. Karena kan tujuan dari membaca nyaring bukan hanya menyelesaikan satu buku, tetapi kita justru menikmati proses tanya jawab, dialogic reading. Jadi statement pertama, membacakan nyaring itu bukan artinya menghabiskan satu buku dalam pembacaan, tapi menikmati proses pembacaan itu dan tanya jawab seputar apa yang ada di dalam buku. Itu di dalam buku ada apa sih? Ada teks tertulis, ada kata, ada kalimat, ada bahasa, dan itu ada pemahaman, dan itu elemen dari literasi pada dasarnya. Ya.
ini manfaatnya udah disodorin sedemikian gitu Bu ya. Mungkin itu termasuk juga kita juga yang pasti kalau kita, kan saya tadi bicara tentang tradisi lisan ya Bu. Kita tuh kan banyak dibesarkan dengan bercerita, dongeng dan sebagainya. Budaya bertutur gitu. Lalu sekarang kita bridging, terus kita pindah ke budaya tulisan gitu ya. Bahasa buku gitu. Itu impact-nya ke anak gimana tuh Bu? Yang tadi Ibu bilang ada tulisan, ada gambar. Sebenarnya kan itu justru basis katanya dasar untuk belajar membaca kan. Ya selain tadi bercakap-cakap, membangun nalar verbalnya anak, kemudian anak dapat kosakata, ya, kemudian ketika kita bacain buku itu kan anak dapat struktur kalimat, dan terlibat dengan buku, dan ketika kita membacakan buku kan ada pengetahuan atau pembelajaran yang bisa didapat sehingga anak punya background knowledge. Dan itu adalah elemen untuk language comprehension, pemahaman membaca. Aku juga pernah baca tuh Bu, bahwa anak yang dibacakan cerita, dibacakan buku begitu ya, rutin dia akan lebih siap sekolah gitu. Oh ya, betul. Ya kan? Betul. Karena background knowledge-nya itu background knowledge-nya ada dan juga kosakatanya. Ya, karena kan ketika anak masuk ke sekolah memang bertujuan untuk mendapatkan kosakata. Tetapi ketika dia masuk ke sekolah sudah ada tabungan kosakata, sehingga dia bisa menerima instruksi yang diberikan oleh gurunya. Pembicaraan yang dilakukan oleh temannya. Itulah. Dan memang sebenarnya sih penting banget tuh kosakata, karena kosakata itu prediktor utama keberhasilan anak dalam pendidikan. Ada beda ya ketika kita bicara kosakata dari yang didapat dari aktivitas bercerita dengan kosakata yang didapat dari kita membacakan buku. Ya jelas, kalau kita berbicara kan kita menggunakan apa? Kosakata bahasa bicara, bahasa lisan. Bahasa lisan. Tetapi untuk belajar membaca, anak juga harus mengenal dan pernah mendengar kosakata bahasa buku. Untuk belajar membaca, anak perlu mendengar kosakata sebelum dia mengenal konsep kode bahasanya gitu ya Bu ya. Karena otak manusia itu tidak akan mungkin bisa mengucapkan kata, apalagi membaca dan menuliskannya kalau dia tidak pernah mendengar. Jadi penting mendengar, dan read aloud ketika dibacakan kan concernnya adalah mendengar. Itu kalau saya pribadi dulu membacakan nyaring itu nggak pakai time ya Bu, sehari itu nggak pakai, maksudnya nggak ada wah harus sekian gitu. Tapi kalau nggak salah itu ada penelitian yang bilang hanya dengan sekian menit gitu. 10 menit sehari. 10 menit sehari. Tapi dilakukan rutin itu akan mempersiapkan anak untuk bisa membaca. Nggak usah kursus baca ya Bu. 300 jam anak dibacakan buku, anak bisa membaca dengan sendirinya. That's the read aloud magic. Itu mungkin yang karena tadi Mbak, karena tadi kita kan sudah memaparkan elemen-elemen yang dibutuhkan anak untuk membaca. Wajar dong ya kalau kita penggerak pelaku itu sampai punya keyakinan. Iya, kalau melihat banyak beredar sekarang setelah pandemi itu ada anak SMP yang nggak bisa baca, ada SMP yang tidak hafal huruf. Ini sebetulnya bukan masalah, bukan cuma masalah lokal ya Bu, mau curcol juga. Beberapa tahun yang lalu itu pernah bikin riset kecil-kecilan di sekolah saya, anak saya di Jakarta Pusat gitu kan, sekolah swasta gitu. Terus saya pernah bertanya ke murid-muridnya, murid-muridnya lah gitu kan. Nggak banyak, mungkin sekitar 150 anak begitu ya. Ternyata nggak sampai 30% loh yang pernah dibacain buku gitu. Itu di Jakarta ya? Iya di Jakarta. Nah, makanya penting, makanya ada gerakan
Ya, diharapkan ini menjadi sebuah gerakan membaca nyaring atau gerakan read aloud supaya semua masyarakat bergerak. Kasihan anak-anak, karena sebenarnya anak-anak itu mempunyai hak untuk dibacakan buku. Ya. Anak punya hak untuk dibacakan buku. Nah, inilah yang kita mau sounding kepada masyarakat luas. Itu kalau ngobrolin tentang manfaat membacakan nyaring kita nggak bisa habis ya Bu? Nggak habis. Karena memang itu passion ya. Passion. Karena memang kami nih dari para penggerak. Kita Bu. Ya, kita nih penggerak. Itu kan sudah dapat manfaatnya ya. Nah, iya itu dia. Iya. Tuh. Makanya maunya sharing gitu. Dan manfaatnya tuh seumur hidup gitu. Ya, katakan anak-anak saya sekarang udah besar gitu, masih suka baca kok. Masih ngumpulin buku-buku gitu ya, masih cari buku-buku yang mau dibaca. Demikian juga anaknya, karena anaknya tuh melihat orang tuanya juga baca. Ada kisah menarik nggak Bu yang pernah Ibu dengar dari para penggerak tentang itu manfaat yang mereka rasakan gitu? Yang saya dapatkan tuh dari Bandung. Oke. Jadi dari Bandung itu saya dia pertama kali ikut workshop. Jadi anaknya masih 2-3 tahun gitu. Terus kebetulan dia masuk di dalam komunitas Read Aloud Bandung gitu ya. Mereka mengadakan kegiatan mengundang lagi. Terus dia datang testimoninya. Bu, waktu ketemu dulu anak saya masih 2-3 tahun, kemudian saya bacain, sekarang anak saya 6 tahun, 6 atau 7 tahun, dia minta dibacakan buku bahasa Rusia. Karena dia pengen belajar bahasa Rusia. Jadi udah belajar bahasa Indonesia udah, bahasa Inggris juga udah, karena memang diajarkan dibacakan buku bahasa Inggris. Sekarang lagi minta buku bahasa Rusia. Itu cara bertutur anaknya juga kayaknya keren banget, Mbak. Itu aku lihat banget. Jadi pemilihan kata dan peletakan diksinya tuh bisa tepat. Anak 6 tahun ya? Anak 6 tahun, keren banget. 3 tahun dibacakan buku cerita dari gitu 3 ya. tahun. Ya ampun, mungkin pengalaman-pengalaman kayak begini banyak banget yang membuat para penggerak Read Aloud. Ya mereka memang akhirnya udah merasakan bahwa mereka akan berbagi mengenai praktik baik yang sudah mereka dapatkan. Ya wajar juga ya kalau akhirnya merayakan WRAD dengan gegap gempita. Sayang nih kita nggak pakai crown Ibu. Jadi sekarang nih Ibu, kalau saya nyebutnya Ibu inspirator. Walaupun kita mulainya bareng-bareng ya kan. Tapi gerak Ibu kan lebih kenceng nih. Lebih kenceng dari saya gitu ya. Kalau boleh nih, menurut Bu Rosi, seberapa perlu sih Indonesia dengan Read Aloud? Rasanya sih perlu banget ya. Kalau kita concern sekarang ya, mengenai skor membaca, mengenai raport pendidikan, di mana 1 dari 2 anak Indonesia belum berada di level membaca yang baik gitu ya. Apalagi TKA yang sekarang itu ya, bahasa Inggrisnya jelek, bahasa Indonesianya pun juga jelek gitu. Karena apa? Bahasa Inggrisnya nggak dapet, bahasa Indonesia juga. Jadi apa yang padahal kan membaca itu kan adalah basic untuk pembelajaran yang lain kan. Karena kan semua mata pelajaran didapatnya dari membaca kan. Apalagi sekarang anak-anak lebih senang copy paste gitu Bu. Iya, itu yang gawatnya. Betul. Itulah makanya penting masuk ke ranah guru. Tapi bukannya udah mulai ya Bu ya? Iya, mulai 2023 ya. Ada transformasi pemulihan pembelajaran, yaitu pelatihan yang diberikan kepada guru. Masuk di dalamnya adalah membaca nyaring. Membaca nyaring untuk kesenangan dan juga membaca nyaring untuk pembelajaran. Jadi kegiatan membaca nyaring itu diintegrasikan dengan tema pembelajaran. Mungkin ada yang mikir, emang bisa gitu? Itu bisa banget Mbak. Karena kan kita ketemu apa aja di dalam buku. Ketemu kosakata yang terdekat. Kemudian temanya, kita bisa memilih, katakanlah mau ngajarin numerasi atau matematika, kita bisa cari buku yang memang temanya adalah itu. Dari TK gitu ya, ketika menghitung gitu, tetapi dalam teks. Itu kan lebih fun ya Bu ya? Fun dan paham.
Ya, berbeda dengan kalau kita katakanlah cuma ngajarin ada gambar, ada angka gitu ya. Tetapi kalau ini kan terkait dengan apa namanya pelaksanaannya sehari-hari. Itulah yang membuat membutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan dengan pembelajaran. Kalau praktisnya berarti gimana tuh Bu? Baca buku cerita. Baca buku cerita, kemudian kita menemukan apa namanya elemen-elemen yang terkait dengan pembelajaran. Nah, di situ kita memantik pertanyaan. Oh, jadi kayak pembuka Ya, pembelajaran pembuka dalam gitu. pembelajaran. Ya, kita mulai menghubungkan apa yang ada di dalam buku dengan apa yang ya mata pelajaran yang hari itu. Jadi cukup 5 atau 7 menit kok. Bacanya, penghantarnya gitu kan. Masuk ke pembelajaran. Dibikin itu ya Bu ya, dibikin Lesson plan lesson harusnya. plan. Guru harusnya punya kemampuan untuk membuat lesson plan dari buku cerita bergambar. Ini nyambung ke sana ke sini nih Bu. Masalahnya adalah tidak semua pendidik kita punya kemampuan membaca yang sama, begitu ya. Ya. Tidak punya kemampuan, Ya, karena belum memang punya. kan berbicara mengenai buku cerita, bukan buku teks pelajaran, buku cerita, buku yang anak-anak suka baca, itu kan perkembangan di Indonesia kan mungkin 10 atau 15 tahun terakhir. Baru kelihatan gitu ya. Baru kelihatan. Buku-buku yang ya katakanlah buku bermutu gitulah ya. Buku yang baik dan benar gitu. Kan baru ya 2015 kalau nggak salah. Karena ingat nggak dulu waktu kita campaign mulai Read Aloud 2008. Kan susah banget cari buku cerita anak Indonesia yang baik. Nah, baru 2016 25 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, 20 tahun 2000-an berarti ya. Itu saja untuk mencari buku cerita anak bukan terjemahan. Iya. Ya, bukan terjemahan. Apalagi buku cerita bergambar ya. Iya. Kalau buku cerita anak yang zaman dulu kan yang kita baca tuh kan kita apa namanya chapter book gitu ya. Iya. Buku itu paling cerita bergambar tuh ya kita dapatnya di majalah ya Bu ya. Iya, betul. Majalah ya dulu tuh, majalah cerita bergambar gitu. Bobo. Ya, Kuncung juga dulu kan banyaknya cerpen-cerpen gitu. Baru Bobo yang ada gambar. Ngobrolin buku, Bu. Ini kan jadi kan kesannya kayak kita promote buku cerita bergambar gitu ya. Kayaknya buku cerita saya sih nggak masalah saya mempromosikan buku cerita bergambar karena memang ketika kita itu dia. Begitu. Justru yang penting adalah bahan bacaannya. Nah, bukan orang dewasanya, tetapi bahan bacaan orang dewasa sebagai jembatan antara anak dengan buku bacaan. Jadi memang pengetahuan mengenai buku bagus, ya buku menarik, buku bertema beragam tema itu harus disuarakan. Tapi Bu ya, kadang ada buku cerita yang menarik gitu, buku cerita anak menarik gitu kan. Kita ngomong ini dulu deh. Kalau versi kita nih Bu, nanti aku satu lagi tuh terlintas di kepalaku. Ini kalau misalkan masalah buku cerita yang bagus kata Ibu tadi gitu ya. Itu kayak apa sih sebetulnya yang sederhana kok. Oke. Buku yang bagus adalah buku yang anak-anak mau baca. Urusannya selera ya Bu ya. Iya, selera. betul. Tapi kayaknya anak-anak sekarang juga bacaan bukunya kan juga itu Bu ya. Kalau yang sudah suka baca. Yang belum suka baca. Mungkin ini kali ya temanya yang menarik buat mereka. Temanya yang dekat dengan anak. Oke. Jadi karena kan memang kita harus membuat anak terlibat dengan buku. Makanya ada strategi ketika kita bacain buku, kita harus mengkoneksikan apa yang ada di dalam buku dengan pengetahuan anak gitu kan. Atau memprediksikan, karena tujuannya adalah membuat anak terlibat di dalam buku yang sedang kita bacakan. Itu caranya dia belajar kok Mbak. Benar Bu, buku cerita bergambar itu adalah buku yang informasinya jadi dua-dua. Oke. Baik dari gambar maupun dari teks. Oke, jadi saling melengkapi, bukan menduplikasi.
Nah, kan ada tuh beberapa iya, buku apa yang digambar sama juga dengan apa yang ditulis. Itu nggak seru ya? Ya, itu bukan buku cerita yang baik gitu. Buku Nggak cerita seru yang gitu baik ya? tuh bisa tergambar dari, bisa terpahami dari gambar, karena memang gambarnya bercerita, dan juga teksnya mendukung. Tapi itu seru loh Bu. Jadi anak ya sorry kalau pembaca lah. Pembaca buku cerita yang demikian itu dia kan berarti tidak cuma punya kemampuan decoding bahasa, tapi dia juga mengamati gambar, mengimajinasikan. Mengamati gambar gitu ya. Dan itu memang cara bekerja otak. Otak itu ya dibuat oleh yang kuasa tuh hanya untuk bisa mendengar, melihat, berbicara, dan merasakan. Struktur sarafnya. Iya, struktur sarafnya yang ada tuh itu, bukan membaca. Tetapi kita akan mempergunakan keempat keterampilan saraf, kemampuan saraf itu untuk belajar membaca. Dan itu terjadi ketika read aloud, Mbak. Sistem saraf baru gitu ya. Jadi setelah kita menghubungkan keempat itu kan sinapsisnya tuh terbangun. Dan itu terjadi ketika kita read aloud. Ini mungkin yang nggak semua orang mendengar gitu ya, bahwa tadi membacakan nyaring itu tidak cuma punya menyelesaikan satu buku. Iya, satu. Kemudian korelasinya, manfaatnya tidak cuma pengetahuan yang didapat, tidak secara kognitif, apa juga namanya? Secara yang paling seru tuh sebetulnya itu ya. Dia menumbuhkan minat baca. Sementara kegiatan membaca itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang kalau dilakukan membacanya itu menambah ada perubahan fisiologis di kepala kita gitu ya. Itu kan saraf-sarafnya terhubung. Itu seru tuh Bu. Itulah hal-hal seperti menyadarkan orang tua bahwa ada kegiatan sederhana loh. Cuman ambil buku, bacakan, ternyata magic happen. Ini, karena saraf-sarafnya tersambung. Sudah sarafnya punya fungsi baru, kemudian ada kognitif yang dikembangkan gitu dan ya. Dan juga ketika ambil pakai buku cerita, kan emotional intelligence-nya juga tumbuh. Ya, tapi balik lagi tadi Bu, pertama kan kalau kita ngomongin itu berarti faktor buku ya, buku yang bagus gitu kan. Terus ada kemampuan si pembaca ini ya. Maksudnya kalau di pembaca nyaring kan segitiganya pembaca, pendengar sama. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih kemampuan membacanya. Ya sepanjang bisa baca. Tapi itu kan 96% orang Indonesia kan sudah tidak buta huruf. Jadi harusnya bisa baca. Nggak perlu tambahan macem-macem. Cuman baca teksnya kok. Nggak perlu nambah-nambahin, nggak perlu melebih-lebihkan, nggak perlu lebay gitu ya. Kan kalau mendongeng ada ekstra effort gitu. Kalau ini cuman bacain aja iya gitu ya. Sebetulnya itulah sederhananya kegiatan bacakan dan memperlihatkan gambarnya. Sehingga anak bisa menghubungkan apa yang dilihat di gambar dengan apa yang didengar. Nah, itulah proses anak memahami dan proses anak mau membaca, akhirnya bisa membaca. Itu sederhana kok Mbak. Yuk, yuk kita ajak. Gini Bu, ada satu lagi yang mengganjal sebetulnya. Tadi masalah buku. Sebagai orang dewasa, paling tidak kita memulai dengan mau dulu ya Bu ya. Mau dulu. Terus yang kedua, ini masalah kurasi buku gitu ya. Itu kan bisa dipelajari ya Bu ya? Bisa. Kita kan bisa belajar apa sih yang harus ada di dalam sebuah buku. Nah, katakanlah buku fiksi gitu ya. Pasti ada tokohnya. Kemudian ada setting waktu. Itu nanti yang buat diobrolin ke anak-anak ya. Kalau itu kan bisa, ini kejadiannya di mana? Ini kalau begini, ini kejadiannya di mana? Kalau ini kan bukan hutan nih loh, gitu kan. Pasti kan kalau melihat ini ada ada perahu, ada jukung kalau di Kalimantan. Ini ada apa? Ada air. Jadi anak tahu, ini setting cerita ini pasti bukan di hutan, pasti di
Itu tuh sungai. istilah gitu. tokoh, Tokoh, ada setting siapa? gitu ya. Ini kan kita bisa tanya sama anak, ini siapa? Yang ini apa? Ini warnanya apa? Jumlahnya ada berapa? Bisa lari ke numerasi. Gitu. Ini di awal aja. Gitu. Apa? Nunjuk Bandingkan gambar, oke. ini. Nah, Nih, ini lebih banyak daripada yang ini. Itu kan konsep numerasi. Jadi kemampuan menggunakan inilah yang harusnya kita tularkan kepada guru-guru. artinya keterampilan untuk membacakan nyaring itu disertai dengan kepahaman terhadap buku itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Bisa dipelajari. Bisa dilatih. Bisa Kan banyak nih, banyak ya Bu, yang setelah dengar ini, misalkan bacakan nyaring gitu, sebagai orang tua, dia sendiri bukan pembaca gitu kan. Tetapi ketika membaca nyaring, dia harus baca. Iya. Sehingga dia terlihat membaca. Itulah yang akhirnya effortnya orang di situ tuanya jadi teladan. Itu yang mungkin agak perlu sedikit usaha gitu, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dipelajari gitu kan. Sebetulnya kan unsur-unsur itu perlu kita ketahui sebagai pembaca buat bahan ngobrolnya, interaksi. dialogic readingnya. Dialogic reading Bu. Iya. Dialogic reading tuh berdialog, ngobrol, ngomongin, bercakap-cakap mengenai apa yang ada di dalam buku. Sederhananya tuh itu. Dari percakapan itu anak mendapatkan kosakata, oke, mendapatkan konsep, ya, konsep background knowledge-nya ini, sehingga logikanya jalan. Logika anak, Ya, logika anak. Jadi anak bisa menghubungkan. Jadi logikanya jalan. Iya sih. Lagi kan kalau bacain buku nggak pakai ngobrol nggak seru ya Bu? Nggak seru. Ya, membaca itu adalah kegiatan sosial kan pada dasarnya. Oh, tapi ngobrolnya juga kita terarah kalau pakai buku. Gitu. Satu. Terarah. Terus ujung-ujungnya nih, Bu, ini kalau udah ngomongin ngobrol gitu kan, sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, biasanya punya kebiasaan sedikit tuh Bu, kalau bacain buku apa? Kasih nasihat. Itu tuh justru yang itulah yang gitu saya selalu bilang, tahan ya, nggak usah nasihat. Gitu Ketika ya. bacain buku, nasihat tuh kapan-kapan, supaya anak tadi. Cuma ada senang. yang argumen Bu, maksudnya kan dikasih kan baik, ngasih tahu tuh kan Ya, biar tapi anak membuat anak tidak berpikir, Mbak. Jadi Itulah problemnya. Kenapa critical thinking anak tidak muncul? Karena memang tidak diberi kesempatan untuk berpikir. Dan ketika read aloud ini adalah salah satu cara kita menahan diri untuk tidak menyodorkan kesimpulan. Kita menunggu respons anak ketika kita memantik pertanyaan. Nah, inilah yang membuat anak berpikir. Dan kalau saya diberi kesempatan. Kalau saya pakai sepatunya anak-anak gitu ya, di sudut pandangnya anak. Kalau dibacain ujung-ujungnya dikasih kesimpulan, nasihat aja deh Bu, nasihat aja gitu kan. Aduh, bete ya? Bete. Jadi nggak seneng lagi. Nanti besok kalau ibunya bawa buku terus, aduh nanti ujungnya mau ngapain ibu nih? Mau nasihatin apa? Jadi hilangkan. Jadi males, funnya hilang gitu kan, konsep funnya hilang. Terus menyodorkan, nah ini nih Bu, kan susah juga ya kalau dibilang jangan nyodorin kesimpulan lagi baca gitu. Tapi anaknya nggak nangkep-nangkep Bu. Ya, tadi pantik dengan pertanyaan. Apa yang kamu nggak tahu? Apa yang kamu seneng? Menurut kamu ini apa? Ya, supaya ketika kita menurutmu kan kita melatih anak untuk berpendapat, beropini. Itu yang minim di anak-anak Indonesia. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara fakta dan opini. Itu kelemahannya. Itu mengapa skor bisa kita rendah. Jadi balik lagi nih, Indonesia perlu banget kalau gitu read aloud. Karena itu tadi ya, tidak cuma sekedar menumbuhkan minat baca, tapi punya efek panjang gitu ya. Bahwa itu juga bisa jadi kemampuan anak bernalar tadi. Kemudian logikanya tuh jalan.
Saya pernah coba membacakan nyaring di hadapan murid-murid. Tapi memang begitu Bu, karena Di awal nggak seneng gitu ya. iya, terus udah gitu gini, kalau kita interaksi gitu, kita nanya, ini apa? Tahu, gitu ya. Kayaknya udah kelamaan nggak dikasih kesempatan ngomong deh. Betul. Jadi kan begitu Satu disuruh, arah drill gitu ya. begitu diajak ngomong, nggak tahu Bu. Nggak terbiasa, Mbak. Menurut kamu apa gitu? Oh, apa ya? Baru kan Tahu menurut. deh, Jadi kuncinya gitu. adalah menurut kamu apa? Iya, tapi mesti persisten. Iya, Apa sih betul. namanya? Mesti terus rajin gitu ya. karena Nggak cepet-cepet. Kebiasaan udah terlalu lama tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Jadi read aloud dialogis ini yang Iya, dialogic reading. yang dialogic reading ini. Sama itu, Mbak. Kenapa guru Oke. harus kita latih? Nah, supaya itu, guru balik berubah. lagi. Oke. Transformasi guru dari yang menganggap dia sebagai sumber informasi menjadi fasilitator pembelajaran melalui read aloud. Itulah, mari Mbak kita. Ayo, tapi Gerakan. sebetulnya gini loh, ada beberapa kabar dari teman-teman rekan komunitas penggerak yang juga ada read aloud goes to school gitu ya. Yes, betul. Tapi kebanyakan belum 100% menyasar guru. Jadi dia membacakan, it's good, membacakan untuk Anak-anak. murid-murid yang ada di sekolah. Oke. Tapi belum guru. Mungkin ya masih perlu waktu lah. Yang kita perlukan adalah sebuah gerakan yang mengajak banyak pihak untuk Jadi orang dewasa untuk membacakan buku. Kalau di rumah orang tua, tapi kalau di sekolah ya gurunya. Gitu. Inilah yang yang menjadi sebuah peta jalan, peta jalan pembudayaan kegemaran membaca, yaitu tadi melalui kegiatan membacakan buku cerita, aktornya orang tua di rumah. Kemudian di sekolah guru dan juga kita mengadvokasi pendukung supaya buku-bukunya adalah buku-buku yang bermutu. Gitu. Pustakawan juga dong Bu. Oh iya, Kan kita pustakawan. sedang di perpustakaan. Tapi perpusat juga sudah melakukan itu kan tahun 2024, 2025. pustakawan. Ya memang pustakawan tuh harusnya justru menjadi profesional pembaca nyaring. Karena kan dia akan membaca di lebih banyak anak gitu, berbeda dengan orang tua. Atau kalau guru mungkin 20 atau 30, tapi kalau ya seperti di layanan anak itu kan yang datang tuh bisa sampai 50, 70. Nah, itu perlu profesional membacanya. Halo pustakawan. Mari bersama kami. Jadi memang membacakan itu perlu apa ya namanya ya Bu? Balik lagi nih, aku lagi tiba-tiba terlintas karena beberapa kali mendengar ada teman-teman yang para penggerak tadi yang read aloud goes to school gitu kan. Sepertinya kemudian mereka akhirnya hanya diserahin untuk bacain buku ke anak-anak. Ya, tapi tidak ada proses transfer keterampilan ya kepada guru-guru gitu. Kemudian karena kadang-kadang gini, kalau misalkan kita sampaikan pertama mereka bukan pembaca, itu satu. Kalau kita sudah patahkan, betul. Ayo kalau mau ikut bisa nih. Terus yang kedua nih Bu, yang paling sering nih Bu, nggak ada bukunya. Itu tuh. Itu mungkin terjadi 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalau sekarang itu kan ada buku digital. Jadi membaca nyaring tuh bisa aja kita menggunakan buku digital. Dan kebetulan semenjak 2019 gitu kan ada budikemendikbud.go.id. Itu ada ratusan judul buku yang bisa dipilih. Jadi pakai itu ya, pakai buku digital. Tapi bisa di save atau bisa di print kok, Mbak. Boleh di print ya, di print. karena ini nggak kena copyright ya. Oke, iya sih. Saya sebetulnya berempati kepada para guru ya, yang mungkin kalau bicara membacakan nyaring di ruang kelas itu berarti berhadapan dengan ya 20, 30 anak. Itu. Ya, oleh sebab itu harus berlatih lah.
Itu keterampilan kok menurut saya sih. Setelah kita tahu bukunya dan tahu apa yang ada di dalam buku, kemudian kita menggunakan tanda baca yang ada ketika kita bacain buku, ya, menghubungkannya dengan ya, kemudian ya ada ya katakanlah punya 3 strategi membaca lah ya, mengkoneksikan, memprediksi, mempertanyakan, menggunakan adik Simba, pasti bisa. Itu saya kebayang ya, kalau misalkan guru melakukan dialogic reading, kemudian mendorong siswa untuk berpikir gitu ya, itu kan ngebongkar satu arah yang biasa kita lakuin itu. Betul. Iya, tidak mudah Makanya tapi possible gitu ya, tidak mudah tapi mungkin gitu. Iya. Pembelajaran itu harus dan bisa dilakukan dengan read aloud. Kalau nggak salah dulu tuh GLS pernah mengeluarkan juga sih Bu ya juknis itu. Iya, ada panduan GLS. Jadi ada 3 kegiatan membaca di 15 menit sebelum pembelajaran. Adalah yang pertama adalah membaca nyaring. Yang kedua baru membaca bersama. Yang ketiga adalah guided reading, gitu. Membaca terpimpin. Sudah ada hasil yang bisa dilihat belum itu Bu ya? Agak sulit karena ketika pergantian itu berubah juga. Jadi tapi terus terang dulu sosialisasinya juga mungkin tidak sampai ke seluruh pelosok ya. Ya, karena Indonesia kan terlalu luas gitu. Tapi artinya gini, terlepas dari mungkin penggerak read aloud ini kan terbatas ya Bu. Indonesia ini kan gede, satu kecamatan aja bisa berapa banyak, satu wilayah aja Jakarta misalkan, Jakarta Pusat aja. Walaupun itu kan luas kita banget. sudah punya 90, tetapi di Indonesia itu kan ada 516 kabupaten. Nah, sangat luas sekali. Sebetulnya gini, kalau misalkan guru-guru secara mandiri gitu ya, itu kan sudah ada akses. Iya betul. Gitu. Ya. Perpustakaan Nasional juga punya ya Bu ya? Punya. Ada juknisnya, kemudian bukunya bisa diakses di IPUSNAS. Sebenarnya ya sedikit promosi lah yang menyentuh guru akan bisa jalan karena infrastrukturnya udah ada sih sebenarnya. Ya ini sebetulnya momennya WRAD ini ya, momen untuk mempromosikan gitu kan, sounding di media sosial, ada kegiatan ini, paling tidak orang akan bertanya apaan sih gitu ya. Iya, betul. Ya bagian kepentingannya merayakan WRAD itu seperti ini ya. Tapi diingat kembali bahwa pada akhirnya kami penggerak itu mencoba untuk menularkan skill ya Bu ya. Kami bukan aktor di sebuah show gitu ya. Bukan. Aktornya tetap anak. Siapa tahu itu bisa. Kita hanya sebagai jembatan. Orang dewasa di sini fungsinya sebagai jembatan yang menghubungkan anak dengan buku bacaan. Itu read aloud. Jadi katakanlah filosofi dari read aloud adalah itu. Ya karena juga ada kalimat yang bilang it takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung gitu ya. Tadi Ibu sempat menyinggung tuh peta jalan tuh. Jadi kalau saya nggak salah Jadi kita tahulah ya ketika kita membangun masyarakat yang gemar membaca, maka pembelajaran baik, kemudian bahkan indeks IPM-nya meningkat. Gitu. Tetapi kan itu proses. Prosesnya adalah kalau dari kami adalah gunakanlah kegiatan membacakan cerita kepada anak. Nah, untuk itu kan perlu buku. Nah, buku ini diharapkan ada pendukungnya dan kampanyenya pendukungnya juga perpustakaan, mudah diakses. Saya juga membaca yang kemudian pernah Ibu rilis. Dan sudah sih dilakukan oleh Perpusnas kan, 10.000 judul buku ya untuk hibah kepada 10.000 perpustakaan desa pada tahun 2024. Kemudian tahun 2025 bahkan tidak hanya Perpusdes dan TBM, tetapi juga perpustakaan
tempat ibadah. Nah, Nah, ini itu nih, kan Bu. sudah bagus. Kalau yang pernah saya dapat dari ketika Bu Rosi mempresentasikan itu ya peta jalan penumbuhan minat baca gitu, itu kan ada Kegemaran membaca. siapa yang menjadi aktor gitu ya, kemudian apa pendukungnya gitu ya. Kalau aktornya itu ini yang seru nih Bu, dalam keluarga aktor Ada ayah, ayah, ibu, orang tua, kakek kakek, nenek, nenek, ya, iya. pengasuh gitu ya. Pengasuh, Pengasuh ini kan berarti bisa bisa babysitter, bisa bisa ART yang asisten rumah tangga. ditugasi mengawasi kan sekarang banyak. Nah, itu harus kita latih supaya dia tidak hanya nonton Ya, sinetron, gitu. tetapi juga bacain buku. Nah, terus kemudian juga di dalam komunitas ini Bu, katanya di sini aktornya adalah tokoh dan pemuka masyarakat, kemudian juga pejabat, di samping yang pasti relawan program Gemar Membaca Iya. gitu ya. Itulah tadi bunda-bunda literasi itu Iya, kalau harusnya membacakan mereka buku. kalau dengan support dari mereka kan Yes. coverage. Ya, influence ya lebih kenceng gitu ya. Kemudian ini ya Bu nih pendukungnya nih Bu nih. Pendukung dari pembudayaan itu ada perpustakaan yang mudah diakses gitu ya. Melimpahnya bahan bacaan bermutu yang terjangkau bahkan gratis. Sudah ada ya Bu ya? Sudah ada. Ya, tinggal diperluas informasi itu. Karena tadi Indonesia itu luas, kadang-kadang nggak tahu. Di katakanlah di belahan Indonesia Timur mereka nggak tahu, tapi harus konsisten itu mempromosikan. Untuk tempat-tempat tertentu 1000 buku aja nggak cukup kali Bu ya? Karena nggak pernah lihat sama sekali kali ya. 1000 buku itu kan sebenarnya kalau dibacain 1 buku 1 hari 1 tahun ya, lebih ya 3 tahun. 3 tahun Mbak. Jadi sebenarnya perlu ya. Cuman tahu nggak mereka caranya tadi ya akses buku sudah ada ya terbuka, tapi cara menggunakannya. Saya membayangkan daerah-daerah yang mendapat bantuan itu yang belum pernah sama sekali lihat buku gitu loh Bu. Banyak. Aduh ya ampun. Betul. Jadi kadang-kadang kayak ngasih 1000 juga tuh ya bingung. Ya, diapain. Tapi ada juga yang dikasih 1000 itu karena kondisinya nggak cukup juga Bu. Ya kan kalau ditaruh di satu, ya kita kalau di kita mah RT sama RW cuma sebelah-sebelahan ya. Tapi kalau di pelosok sana kan, aduh kayaknya usaha yang sangat diapresiasi, tapi kita masih butuh lebih lagi ya gitu. Hanya penyebarannya harus tetap konsisten. Lalu Ibu menyampaikan juga di sini bahwa ada aktor, ada pendukungnya, kemudian saling bersinergi melakukan sebuah kegiatan yang pada akhirnya mendukung perkembangan kognitif anak. Kognitif dan juga sosial. Iya ya, ngomongin sosial tadi Ibu nyinggung. Kan ini dari tadi kita ngomonginnya membacakan nyaring, kesannya kayak membacakan nyaring itu cuma buat anak-anak Bu. Bener nggak sih? Sekarang pertanyaannya, tujuan dari membaca nyaring itu apa? Tujuannya membaca nyaring kan adalah membuat anak mau membaca. Kalau ada orang dewasa yang memang belum punya kegemaran membaca dan kita mau dia menjadi mau membaca, bisa juga menggunakan kegiatan membaca nyaring. Tetapi bukunya disesuaikan dengan usia si pembaca. Iya, artinya ini bukan sebuah kegiatan yang khas untuk anak-anak gitu kan Bu? Ini salah satu cara untuk mempromosikan buku juga kok Mbak. Oh, di toko buku gitu ya? Di toko buku, kalau ada launching buku, read aloud. Itu yang dilakukan di belahan dunia barat sana, Mbak. Tiba-tiba terlintas di kepala saya sebuah foto dari buku Jim Trelease ya. Saya baru teringat, Ibu ngomong gitu teringat. Itu ada foto di sebuah pabrik di Amerika Latin ya. Yang mereka mengerjakan pekerjaan ya kalau pabrik kan pekerjaan yang rutin gitu. Nah, itu ada satu yang bacain buku atau koran gitu ya. Iya. Ya karena mungkin nggak ada musik kali Bu, nggak ada radio kali zaman dulu kali ya. Nggak juga lah, beda kan gitu antara ya? denger radio itu kan hiburan. Kalau ini kan menjadi berpikir. Iya sih, itu possibility untuk sebuah lingkungan pekerjaan yang tidak terlalu bising itu alternatif buat mendengarkan timbang mendengarkan lagu gitu ya. Ya artinya konsumen membacakan nyaring itu bukan
anak-anak anak-anak saja. begitu. Jadi wajar kalau misalkan gerakan literasi sekolah juga gerakan GLN, gerakan Iya, literasi literasi nasional nasional. itu juga menyasar sampai SMA Ibu Iya, ya. sampai. Mm-mm. Bahkan gerakan GIM, Gerakan Indonesia Membaca, Mm-mm. Perpusnas Mm-mm. 2 tahun terakhir ini kan juga sekolah dasar, PAUD dan sekolah Mm-mm. dasar, SMP dan SMA kan SMA. semua ada kegiatan yang terintegrasi. Karena tidak ada kata terlambat untuk menumbuhkan minat baca, Iya, betul nggak Bu? Iya, karena memang Iya. otak manusia itu pada dasarnya plastis. Iya. Eh, Mungkin karena dia bilang udah anakku udah gede-gede gitu ya, kesannya. Tapi mungkin effortnya lebih Lebih besar gitu ya, lebih dibandingkan besar ketika dari. kita mulainya dari Mhm, kecil. mhm. Oke, Oke. ini sepertinya kita sudah berbicara dari ujung ke ujung gitu ya. Iya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ada itu closing statement dari Bu Rosi mungkin mengenai ini. Pekerjaan panjang, Oke. kalau saya bilang pekerjaan panjang, membacakan buku, penyebaran membacakan buku. Mari bergabung dengan kami dalam gerakan membaca nyaring, dan diharapkan juga menjadi gerakan nasional. Oke, terima kasih Ibu. Sahabat Perpusnas, tadi Bu Rosi membuat closing statement yang menarik bahwa kita masih perlu sebuah gerakan yang bisa mengadvokasi sebuah aktivitas sederhana, tapi punya manfaat penting baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan anak, dan pada khususnya kemudian pada umumnya gitu kita bisa meningkatkan minat baca dalam usia manapun, sesuatu yang masih kita perlukan di pendidikan di Indonesia. Saya, Dina dan Ibu Rosi Setiawan mengucapkan terima kasih telah mendapat kesempatan untuk sharing dan berbagi. Sampai di sini dulu. Selamat pagi. Salam WRAD. Selamat Hari Membacakan Nyaring Sedunia. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud. Read aloud. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca.